Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita kemarin membahas tentang apa itu SEO, hari ini kita sedikit membahas tentang sejarah SEO. Sejarah SEO penting sekali dibahas. Kenapa? Sebab kita akan mengetahui bagaimana sebuah teknologi digital marketing itu berkembang sampai hari ini. Seperti kata pepatah, siapa yang bisa menguasai sebuah informasi, maka dia akan menguasai segalanya. Jadi memang awal mula SEO diciptakan itu adalah untuk mengelola informasi yang diterima oleh banyak orang sampai saat ini. Nah, baik, kita langsung saja mulai. Jadi ini Search Engine Optimization atau SEO itu tumbuh dan berkembang seiring perkembangan internet itu sendiri. Kita ketahui internet itu mulai berkembang di tahun 1990. Bagaimana pesatnya perkembangan internet sampai saat ini, yang dulunya hanya sebatas komputer visi dan kemudian dikembangkan sampai saat ini menjadi teknologi yang bahkan sangat super efisien sekali, super kecil, bahkan sangat efisien sekali, seperti yang bisa kita pegang di dalam genggaman tangan kita berupa gadget atau handphone. Nah, SEO itu terus berkembang sampai hari ini, dan sekarang SEO ini sudah mencakup banyak hal, bahkan di luar dari Google itu sendiri. Baik, seperti kita ketahui, mesin pencari itu bekerja berdasarkan kata. Kata di sini adalah satu hal yang penting, sebab Google hanya dapat membaca kode-kode berupa kata. Dia tidak bisa menilai gambar, tidak bisa menilai suara, tapi dia menilai kata. Begitu pentingnya kata yang disematkan oleh Google, sehingga Google itu meranking sebuah website dengan kata-kata yang sudah diatur berdasarkan algoritmanya. Nah, ini mesin pertama pencari yang ada di dunia, jadi bukan Google. Ini ada pada tahun 1992, bernama Gopher, menjadi mesin pencari pertama yang menggunakan paradigma hypertext. Kita lihat bentuknya hampir mirip dengan Google, dan tentu dengan banyak penyempurnaan, Gopher ini kemudian menjadi salah satu cikal bakal perkembangan mesin-mesin pencari seperti sekarang ini. Lalu kemudian muncul juga web browser yang bernama Mosaic Graphics yang ditingkatkan antar muka berbasis tag Gopher. Jadi ini kemudian website dikembangkan dan menampilkan tampilan yang lebih spesifik dibanding dengan Gopher edisi pertama. Nah, kemudian juga ada Wandex menjadi mesin pencari pertama yang menjelajah pengindeksan web yang ada di internet. Nah, ketika Gopher itu dibuat, mungkin basisnya masih ke dalam sistem komputer itu sendiri. Kemudian Wandex diciptakan untuk men-searching halaman-halaman yang ada di website yang tergabung ke dalam jaringan website yang ada di internet. Jadi memang kemudian pengembangan ke arah Google yang seperti sekarang kita lihat ini itu didasari oleh penemuan-penemuan sebelumnya. Nah, SEO sendiri menjadi salah satu cara bagi perusahaan untuk menemukan pembeli potensial sekaligus mempromosikan situs web mereka. Ketika pertama kali mesin pencari dibuat, tujuannya bukan untuk mencari pembeli atau mengaitkannya dengan bisnis. Cuman memang akhirnya adalah segala sesuatu adalah bisnis, dan yang berkembang adalah bisnis, seperti yang disampaikan dalam hadis bahwa 9 dari 10 pintu surga adalah rizki, maka adalah maksud saya adalah berdagang atau berniaga atau berusaha. Maka Google berkembang seiring berjalannya waktu menjadi salah satu ladang bisnis yang sangat besar. Nah, pada tahun 1995 kemudian John Audete membentuk multimedia marketing group di Lake Oswego. Dan dia mengembangkan bagaimana search engine ini bisa menjadi sarana untuk kegiatan pemasaran. Nah, ini Danny Sullivan. Danny Sullivan ini pendiri dari Search Engine Optimization pertama, dan dia membuat co-founder Search Engine Land pada bulan April 1996. Kemudian memposting penelitian tentang mesin pencari yang kemudian lebih dikenal dengan Webster Guide to Search Engine. Jadi inilah cikal bakal kemudian bagaimana mengembangkan atau mengarahkan seseorang menggunakan search engine-nya untuk mendapatkan serangkaian keuntungan. Nah, ini dia menyebabkan Sullivan menjadi terkenal dan dianggap sebagai pionir SEO, dan pada Juni tahun 1997, Danny Sullivan
membuat website Search Engine Watch yang banyak mengulas tips tentang cara untuk mendapatkan hasil yang baik pada mesin pencarian. Ya, sekarang ada website Neil Patel, ada website-website lain yang misalnya Semrush dan sebagainya yang melihat optimasi dari sebuah website yang ada di mesin pencarian Google. Nah, cikal bakalnya dikembangkan oleh Danny Sullivan. Nah, kemudian pada tahun 1996, Christian Kurzel menemukan potensi pemasaran lewat internet setelah dia membangun website untuk perusahaan di mana dia bekerja. Nah, ini sudah mulai mengembang potensi bagaimana pemasaran lewat internet. Jadi bukan hanya sekedar mencari potensi pembeli, tapi juga bagaimana mencari pembeli-pembeli baru di dalam website internet. Nah, kemudian akhirnya pada saat itulah CEO mulai berkembang untuk kegiatan marketing sampai hari ini, dan ke depan akan lebih berkembang lagi. Tentu saja bagaimana kita melihat potensi CEO ini, jangan sampai kita hanya menjadi penonton, tapi juga kita harus mampu memanfaatkannya. Sebab jika kita mampu memanfaatkannya, akan terjadi efisiensi yang luar biasa pada perusahaan atau bisnis yang kita buat. Oke, lanjut ke video selanjutnya. Itu saja, terima kasih yang sudah menonton dan melihat tayangan ini. Mudah-mudahan waktu yang kesempatan kita menjadi sangat efisien sekali, terutama dalam belajar tentang bisnis online, karena kita bersaing dengan banyak orang di muka bumi ini untuk mengembangkan SEO, untuk pengembangan bisnis online. Jadi kalau kita santai-santai hari ini, maka kita akan menjadi orang yang tertinggal. Itu saja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.